Implementasi etika bisnis pada PT Pendawa Polisindo Perkasa. PT Pendawa Polisindo Perkasa merupakan perusahaan yang memproduksi kantong plastik dengan berbagai merek yang mulai berdiri pada tahun 1990. Perusahaan ini didirikan oleh Hans Waswanto yang merupakan anak kelima dari Lilianawati dan Teguh. Pada awalnya, tahun 1980, perusahaan ini hanya menjual biji plastik yang berasal dari sampah plastik yang dihancurkan dengan mesin pencacah sehingga menjadi butiran-butiran kecil plastik yang siap diolah kembali. Pada tahun 1990, Hans Waswanto meresmikan perusahaan plastik untuk pertama kalinya. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini memperoleh banyak orderan dari berbagai macam daerah. Melihat perkembangan PT Pendawa Polisindo Perkasa dari awal berdiri hingga sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa PT Pendawa mengalami peningkatan dan kemajuan secara perlahan-lahan. Salah satu aspek penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan adalah peran dari seorang pemimpin. Jika peran pemimpin baik, maka perusahaan akan berkembang, dan namun jika peran pemimpin buruk, maka perlahan perusahaan akan jatuh. Salah satu unsur dasar pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi dapat kita lihat dari cara pemimpin tersebut bersikap dan berperilaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Misalnya dengan tidak melakukan tindakan pelanggaran etika dalam berbisnis. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan dan kebiasaan hidup yang baik. Perkara yang biasanya muncul dalam etika mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan manusia, khususnya di kalangan masyarakat yang melanggar agama dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang, termasuk pemimpin sebuah perusahaan, untuk memeluk dan taat pada suatu kepercayaan atau agama, karena dalam masing-masing agama terdapat nilai-nilai kebajikan dan kebenaran mutlak yang terkandung dalam ajarannya yang dapat dipergunakan untuk melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam etika. Selain itu, perusahaan wajib menerapkan kode etik. Kode etik diterapkan di setiap perusahaan dengan tujuan agar dapat menjadi acuan bagi semua pihak di dalam perusahaan serta pihak luar yang terkait dengan usaha perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan. Dan juga perusahaan akan mendapatkan reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi, dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Terdapat beberapa teori-teori etika. Yang pertama, etika evolusionisme adalah suatu konsep yang merupakan hasil dari suatu evolusi. Evolusi dalam masyarakat adalah suatu perubahan yang terjadi karena usaha-usaha masyarakat tersebut untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru timbul searah dengan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua, etika utilitarianisme merupakan suatu kegiatan bisnis adalah baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. John S. Mill mengatakan bahwa etika utilitarianisme merupakan teori etika yang mengatakan bahwa hal-hal yang baik merupakan hal yang bermanfaat, berguna, dan menguntungkan. Sebaliknya, hal-hal yang jahat dan tidak baik merupakan hal-hal yang merugikan, tidak bermanfaat, dan tidak menguntungkan. Dari karena itu, baik atau buruknya sesuatu ditentukan berdasarkan manfaat yang diperoleh, berguna atau tidak berguna, dan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang ketiga, etika pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa kriteria kebenaran sesuatu yaitu apakah sesuatu tersebut memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi tidak mutlak. Yang keempat, etika relativisme, bahwa perbedaan manusia, budaya, etika, moral, agama bukanlah perbedaan dalam hakikat, melainkan perbedaan karena faktor-faktor di luarnya. Sebagai paham dan pandangan etis, relativisme berpendapat bahwa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya. Relativisme dapat dibahas di berbagai bidang. Kesamaan yang dimiliki oleh semua bentuk dan subbentuk relativisme adalah keyakinan bahwa sesuatu, misalnya pengetahuan dan moralitas, bersifat relatif terhadap prinsip tertentu dan penolakan bahwa prinsip itu mutlak. Yang kelima, etika deontologi
berarti bawah kewajiban. Suatu tindakan itu dapat dikatakan baik bukan dilihat dari dinilai dan dibenarkan berdasarkan perilaku atau tujuan dari tindakan tersebut, melainkan berdasarkan pada kewajiban yang bertindak kepada orang lain seperti keinginan diri sendiri, selalu berlaku baik pada diri sendiri maupun orang lain. Deontologi merupakan teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar bagi baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Etika deontologi berbicara mengenai kewajiban pada diri seseorang yang harus dijalankan dan diterapkan di masyarakat, di mana tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan norma dan moral, tanpa memandang apakah hal tersebut menguntungkan atau merugikan. Inti dari etika deontologi yaitu sebuah tindakan yang dilakukan tanpa melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan, melainkan seseorang harus melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kewajiban. Berikutnya prinsip-prinsip etika. Yang pertama, timbangan yang benar. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa para pebisnis harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas produk yang dihasilkan untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan. Kualitas produk yang ditawarkan harus sesuai dengan harga yang diberikan ke pelanggan, sehingga akan terwujudnya rasa keadilan di dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun hal-hal tertentu yang sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pelanggan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis merupakan keutamaan. Dalam perikatan perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak harus jujur dalam proses pembuatan perjanjian dan kontrak. Kejujuran kepada pelanggan yaitu pada saat menawarkan produk kepada pelanggan, wajib mengetahui kondisi produk yang akan dijual, sehingga pelanggan tidak akan merasa tertipu setelah membeli produk tersebut. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Seorang pemimpin kita harus dapat mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan atas semua tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, pemimpin juga diharapkan untuk memiliki keberanian di dalam mengambil resiko yang didasarkan pada pemikiran yang matang. Sehingga apabila telah terjadi masalah di dalam pengambilan keputusan, maka pemimpin tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, investor, dan kreditor yang masing-masing elemen stakeholder tersebut memiliki kekuasaan dan kepentingan, sehingga masing-masing elemen tersebut membuat semua hubungan yang berhubungan dengan perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pemimpin PT Pendawa Polisindo Perkasa menggunakan 5 perspektif etika dalam hubungannya dengan pemasok, yaitu menggunakan etika deontologi dalam hubungannya dengan pemasok. Hal ini tercermin dari tindakan pemimpin perusahaan, di mana ia menetapkan untuk melaporkan setiap kejadian ketidaksesuaian barang yang terjadi kepada pemasok, baik itu kelebihan jumlah barang, kekurangan jumlah barang, dan ketidaksesuaian tipe barang yang dikirimkan oleh pemasok. Seperti barang yang dikirimkan merupakan tipe barang yang harganya lebih mahal daripada barang yang dipesan oleh perusahaan, dan juga sebaliknya. Tindakan ini dilakukan atas dasar prinsip kejujuran. Pemimpin PT Pendawa Polisindo Perkasa menggunakan 5 perspektif etika dalam hubungannya dengan masyarakat, yaitu menggunakan etika deontologi. Hal ini tergambar dengan jelas dari kebijakan-kebijakan yang perusahaan berikan kepada karyawan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan standar upah minimum kota atau UMK dalam pemberian gaji karyawan. Yang kedua, pemberian tunjangan-tunjangan pada seluruh karyawan. Dengan pemberian upah sesuai dengan standar upah minimum kota atau UMK, atau sesuai dengan peraturan pemerintah, maka kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan sudah memenuhi hak-hak karyawan yang sudah seharusnya menjadi kewajiban dari setiap perusahaan. Lalu, mengenai tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan. Perusahaan memberikan tunjangan kepada setiap karyawan yang bekerja di sana tanpa membeda-bedakan jabatan. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan diantaranya yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Kesejahteraan. Yang ketiga, ada pemimpin PT Pendawa Polisindo Perkasa setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa standar moral itu bersifat mutlak atau absolut,
Sehingga pemimpin tidak menyetujui bahwa adanya karyawan yang mengungkapkan kebenaran sendiri-sendiri yang dapat merugikan pihak lain. Perusahaan juga mengajarkan kepada setiap karyawan untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama agar dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, perusahaan tidak pernah menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan penurunan upah pada karyawan, meskipun omset dari perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini berarti perusahaan terbukti tidak menerapkan prinsip yang berkaitan dengan etika utilitarianisme, karena di dalam menjalin hubungan dengan karyawan, perusahaan tidak melihat hanya sekedar dari untung dan rugi saja. Selanjutnya, pemimpin PT Pendawa Polisindo Perkasa menggunakan 5 perspektif etika dalam hubungannya dengan konsumen. Pemimpin PT Pendawa Polisindo Perkasa menggunakan etika utilitarianisme. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan perilaku antara pemimpin dengan pelanggan mayoritas dan pelanggan minoritas. Perusahaan selalu mengutamakan mayoritas dengan tujuan agar pemimpin dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biasanya. Sehingga pemimpin berpikir bahwa pelanggan mayoritas harus dilayani sebaik mungkin supaya mereka tidak mengambil barang di perusahaan lain. Karena menurut pemimpin PT Pendawa Polisindo Perkasa, dasar dari berbisnis itu untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang lebih, dan hal tersebut menurutnya sudah sangat umum untuk dilakukan oleh para pengusaha. Pemimpin juga mengatakan bahwa dalam berbisnis, kita tidak bisa hanya melihat dari teori saja. Dalam arti, teori tetap dibutuhkan sebelum terjun ke lapangan. Akan tetapi, kita tidak bisa berfokus pada teori saja karena yang menentukan hasilnya adalah hasil dan fakta yang diperoleh pada saat berada di lapangan. Teori hanyalah sebagai pendamping di dalam berbisnis. Tindakan yang dilakukan oleh pemimpin PT Pendawa Polisindo Perkasa sangat bertentangan dengan prinsip dari etika deontologi, karena deontologi merupakan suatu kebenaran yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang ada, tanpa melihat manfaat, tingkat kemudahan, bahkan menyenangkan atau tidaknya hal tersebut untuk dilakukan. PT Pendawa Polisindo Perkasa merupakan perusahaan yang memiliki visi untuk menjadi perusahaan plastik yang melayani secara profesional. Adapun misi yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat mencapai visinya yaitu: yang pertama, peduli terhadap pelanggan kepedulian dalam melayani pembelian dan keluhan pelanggan, serta dalam menentukan kualitas barang yang terbaik yang selanjutnya akan dijual kepada pelanggan. Yang kedua, peduli terhadap pekerja kepedulian dengan memperhatikan hak-hak pekerja yang sudah seharusnya diperjuangkan oleh perusahaan, demi tercapainya kesejahteraan dalam hubungan kerja dan terciptanya suasana kekeluargaan antara pekerja dan atasan di dalam perusahaan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan pemasok, tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh pemasok terhadap perusahaan serta menjaga komitmen dan perjanjian yang ada antara pemasok dan perusahaan sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemasok dan perusahaan. Yang terakhir, bekerja dengan tujuan yang bersih dan jujur. Bekerja dengan mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu bekerja dengan tujuan yang bersih dan jujur terbebas dari bisnis kotor, penyuapan, dan tindakan yang merugikan pihak lain. Hasil dan pembahasan sikap dan perilaku. Saran untuk perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan dalam menentukan suatu keputusan dengan tidak mengorbankan pelanggan yang lainnya. Harapannya, perusahaan dapat mengubah sistem kerja yang berlaku di perusahaan saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika deontologi. Karena dengan mengubah sistem kerja maka dapat dipastikan perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih tertata di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Perusahaan tidak mengabaikan pelanggan minoritas, karena pelanggan minoritas juga mempunyai hak yang sama dengan pelanggan mayoritas, yaitu mereka berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang benar, sesuai dengan aturan yang ada, dengan tidak hanya memikirkan keuntungan saja. Tetapi, perusahaan juga harus menerapkan prinsip keadilan kepada pelanggan minoritas maupun pelanggan mayoritas. Berbisnis bukan hanya sekadar memperoleh keuntungan saja, melainkan bagaimana cara kita memberikan kontribusi yang baik atau positif terhadap produk atau barang yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut, sehingga bisnis tersebut dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Bisnis yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat harus dilandasi dengan moral, jujur, transparan, dan bersifat profesional.